Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zabrina Dewi dengan NIM 210705011. Nah, di video ini saya akan membuat tugas UAS Big Data Analytics, yang mana judul proyek saya tentang deteksi emosi dari kalimat menggunakan arsitektur TensorFlow sama BERT. Nah, untuk ketentuan final praktikum yang pertama itu menjelaskan tahapan proyek dari awal sampai akhir, mulai dari pengumpulan dataset, jumlah dataset serta tahapan codingan. Yang kedua menunjukkan hasil akhir deteksi, operasi dan lain-lain. Yang ketiga jelaskan apa kesimpulan dari proyek dan bandingkan dengan penelitian terdahulu yang relevan. Nah, baik, saya akan menjelaskan penelitian saya. Untuk penelitian pertama, install library. Yang pertama tanda seru. Nah, tanda seru ini digunakan untuk di Google Colab untuk menjalankan perintah sel atau terminal langsung dari dalam platform. Yang kedua, pip install adalah perintah untuk install library Python. Jika library yang disebut belum terpasang di lingkungan Colab, maka akan diinstal Atlas. Yang selanjutnya yang ini adalah singkatan dari Pip, artinya hasil load instalasi akan diminimalkan agar tidak memenuhi layar dengan teks panjang. Nah, selanjutnya di bagian import library, yang pertama import Pandas ini untuk membaca, menampilkan, dan memproses data tabular seperti file CSV. Nah, yang kedua ini NAPI itu untuk operasi numerik seperti array, matriks, perhitungan statistik dasar. Selanjutnya yang matplotlib ini untuk membuat grafik seperti grafik batang, garis, histogram, dan lain-lain. Terakhir ini untuk membuat visualisasi yang lebih estetis seperti heat map atau pie plot. Nah, selanjutnya di bagian codingan blok ini, yang pertama yang bagian test split itu untuk membagi data menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Yang kedua di bagian untuk mengubah teks menjadi angka berdasarkan skor TF-IDF atau bagian penting dari teks meaning. Selanjutnya di bagian multinomial MV ini, algoritma klasifikasi Naive-Bayes yang cocok untuk data teks. Yang terakhir ini untuk
terakhir ini untuk melihat hasil akurasi precision atau selanjutnya di confusion matrix. Untuk melihat matriks prediksi vs label sebenarnya atau headmap visualisasi sering digunakan. Selanjutnya di bagian upload file untuk blog ini itu adalah fitur dari Google Colab memunculkan file explorer agar bisa upload profil CSV dari komputer langsung ke lingkungan kerja Colab. File yang diunggah akan disimpan dalam Explorer agar bisa upload file agar disimpan dalam temporer store dan bisa dibaca dengan 14 GB. Selanjutnya di bagian membaca file untuk codingan DF sama dengan PDRead CSV ini adalah dictionary hasil dari file upload sebelumnya kunci key-nya adalah nama file yang diunggah. Nah, di bagian iter upload ini itu mengubah dictionary menjadi iterator agar bisa diakses satu persatu. Yang selanjutnya untuk next iter ini untuk mengambil nama file pertama yang diunggah, misal dataset emosi CSV ini. Nah, bagian pada ini yaitu untuk membuat file CSV tersebut menjadi data frame menggunakan batas. Jadi jika mengupload satu file CSV, baris ini secara otomatis akan membaca file tersebut tanpa perlu ketikan namanya manual. Selanjutnya di bagian DF head ini fungsinya ini untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame DF agar bisa melihat isi datanya. Nah, untuk datanya bisa dilihat di bagian. Nah, selanjutnya bagian codingan print jumlah data per label MC. Nah, di bagian print ini yang pertama jumlah data per label MVC itu menampilkan teks biasa ke output. Yang kedua print DF emosi value counts ini untuk mengambil kolom emosi dari dataset. Value ini untuk menghitung berapa banyak data baris terdapat pada setiap label emosi. Nah, untuk contoh hasil outputnya seperti ini, yaitu marah 200 data, sedih 200 dataset, senang 200 dataset, takut 200 dataset, netral 200 dataset. Nah, jumlah dari
depan ini, yaitu jumlahnya 1000 dataset. Selanjutnya di bagian SNS di bagian cloud ini untuk menggunakan Seaborn untuk membuat grafik batang cloud berdasarkan jumlah label emosi. Nah, untuk X sama dengan emosi ini, itu sumbu X diisi dengan label emosi. Yang selanjutnya untuk data sama dengan DF ini, itu data berasal dari data frame DF. Nah, hasilnya ini sebuah grafik batang yang menampilkan beberapa banyak data yang termasuk ke dalam tiap emosi: senang, sedih, marah, netral, dan takut. Selanjutnya di bagian PLT title ini, untuk menambahkan judul grafik batang, distribusi label emosi. Sepertinya di bawah ini bisa dilihat distribusi label emosi. Yang ke terakhir PLT Su itu menampilkan grafik ke layar. Nah, tujuan kode ini yaitu untuk mengetahui jumlah data pada tiap label emosi secara numerik dan visual. Kedua, mengecek apakah dataset seimbang atau tidak seimbang. Nah, selanjutnya di bagian codingan. Nah, di bagian DF kalimat, ini itu tujuannya untuk melakukan processing awal terhadap data teks pada kolom kalimat. As-tipe ini memastikan sebuah data di kolom kalimat bertipe string. Yang di bagian str lower ini mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil. Contoh sebelum dan sesudah kalimat sebelum, yaitu saya sangat senang hari ini. Nah, kalimat sesudah, saya sangat senang hari ini. Nah, di sangatnya di yang kalimat sebelum itu kalimat sangat itu huruf besar. Nah, yang kalimat sesudah, yang bagian kalimat sangatnya itu huruf kecil. Jadi sudah diubah. Nah, selanjutnya di bagian string atau X-test ini
untuk biar menghindari data leakage saat pelatihan. Yang kedua, membantu mengevaluasi generalisasi model terhadap data baru yang belum pernah dilihat. Selanjutnya di bagian codingan ini. Jadi yang bagian TF-IDF vectorizer ini adalah metode konversi teks menjadi representasi angka berbobot berdasarkan frekuensi kata. Yang untuk TF, yang untuk selanjutnya yang untuk TF frekuensi itu seberapa sering kata muncul. Nah, untuk IDF ini inverse dokumen frekuensi itu seberapa jarang kata tersebut dalam keseluruhan dokumen. Yang bagian fit transform atau X-String itu membangun vokabulari dari data latih dan mengubahnya jadi vektor angka. Mengubah data uji X teks atau vektor dengan vokabulari yang sama dengan training. Nah, mengapa TF-IDF? Karena memberi bobot lebih besar untuk kata unik dan bobot kecil untuk kata umum seperti dan itu dan lain-lain. Nah, selanjutnya di bagian confusion matrix. Nah, cons matrix sama dengan confusion matrix ini codingan yang bagian pertama ini itu menghitung jumlah prediksi benar atau salah antara label aktual di teks dan label hasil prediksi di graph. Nah, untuk label model classes ini untuk menyusun label-label emosi sesuai urutan kelas di model agar cepat rapi. Selanjutnya di bagian outputnya adalah matriks 2D berukuran n kali n atau n sama dengan jumlah label emosi dengan diagonal jumlah prediksi benar di luar diagonal jumlah prediksi salah. Nah, untuk codingan SNS
map ini sampai ke bawah ini, itu menampilkan matriks dalam bentuk hemat atau peta warna. Not sama dengan true, itu tampilan angka dalam kotak. PMT sama dengan D, itu format angka bulat. Selanjutnya di bagian print classification, ini menyajikan metrik performa klasifikasi dalam bentuk teks, precision, ketepatan prediksi untuk setiap label, recall, kemampuan mendeteksi semua teks dari setiap label, F1 score, itu rata-rata harmonis antara precision dan recall. Support ini untuk jumlah data uji per label. Selanjutnya di bagian evaluasi model. Nah, untuk codingan loss sampai ke akurasi ini itu fungsi model evaluate, menghitung performa model terhadap data uji X, text, dan Y text. Nah, loss ini nilai fungsi kerugian, loss function menunjukkan seberapa besar kesalahan model. Akurasi ini proporsi prediksi benar terhadap seluruh data uji. Misalnya akurasi model 83.30%, artinya model berhasil memprediksi 83.5% dari data uji dengan benar. Nah, untuk di bagian codingan uji kalimat baru ini, kalimat ini digunakan untuk menguji kemampuan model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tujuannya untuk menilai apakah model bisa menangkap nuansa emosi dari kalimat itu. Selanjutnya di bagian tokenisasi dan banding. Tokenizer text ini mengubah setiap kata menjadi indeks angka. Di bagian part ini itu memastikan semua kalimat punya panjang sama agar bisa diproses oleh model. Nah, selanjutnya di bagian prediksi emosi. Bagian codingan ini itu model memproses input sampel part dan menghasilkan prediksi probabilitas untuk tiap label
setiap label emosi. Selanjutnya tampilkan hasil prediksinya. Itu mengubah indeks numeric kembali menjadi nama emosi. Nah, untuk hasil akurasinya boleh dilihat di bagian ini. Baik, selanjutnya kesimpulan dari proyek yang saya buat ini, itu proyek ini bertujuan untuk mengklasifikasi emosi dalam kalimat bahasa Indonesia menggunakan pendekatan text classification berbasis DF-IDF dan text-based model dilatih menggunakan dataset Twitter Indonesia yang terdiri dari 1000 dataset dan 15 emosi, yaitu senang, sedih, marah, takut, dan netral. Nah, hasil utama model memberikan akurasi tinggi, yaitu sekitar 83% sampai 87%, tergantung variasi data latih dan preprocessing. Selanjutnya, algoritma multinomial net-based terbukti efektif dan cepat dalam memproses data teks pendek seperti tweet. Nah, untuk DF-IDF sebagai metode representasi teks berhasil menangkap bobot kata penting yang berhubungan dengan emosi. Yang terakhir, visualisasi confusion matrix dan classification report menunjukkan bahwa model paling kuat dan mengenai senang dan sedih, namun kurang akurat pada kelas netral dan takut karena jumlah data lebih sedikit dan konteks untuk perbandingan penelitian terdahulu, itu penelitian dari Molina, metode DF-IDF, dataset Tweet Indonesia, akurasi 80%. Perbandingannya itu model kami sedikit di bawah, namun lebih cepat dilatih. Yang penelitian kedua ini dari Rahmawati, metode VAC atau plus LSTM, dataset emosi bahasa Indonesia, akurasinya 88%. Perbandingannya itu model deep learning. Model deep learning lebih unggul dalam konteks kompleks, tetapi membutuhkan lebih banyak data dan waktu komputasi. Selanjutnya dari penelitian Putra dan Wibowo, metode net-based plus Bow, dataset 700 data, akurasi 79%. Itu perbandingannya model kami unggul karena menggunakan DF-IDF yang lebih informatif data pada Bow. Yang terakhir ada penelitian dari Farhan, metode Indobert plus kuning, dataset Kegel Emotion,
91%. Perbandingannya yaitu Bird memberikan hasil terbaik, namun membutuhkan GPU dan waktu pelatihan lebih lama dibandingkan model kami yang ringan dan mudah digunakan. Baik, cukup sekian dari video saya.